Vano telah menugaskan 10 pengawalnya di villa tempat dia menempatkannya. Kinan mengamati pasukan pengawal yang berpatroli di lantai bawah dan tersenyum pada kekhawatiran berlebihan Vano. Kamu tidak perlu khawatir, penjaga di sini sudah lebih dari cukup. Arkan tidak terlalu tertekan sehingga dia akan melakukan sesuatu yang gila. Namun, Vano masih tidak bisa menenangkan hatinya yang khawatir, meskipun dia tahu Kinan bisa menangani ini sendiri. Dengan kecerdasannya, tidak ada yang bisa membahayakan dirinya dengan mudah. Dia benar-benar percaya padanya tetapi hati melakukan apa yang diinginkannya. Tidak peduli seberapa luar biasa dia tahu Kinan, kekhawatirannya tidak akan berhenti. Vano menutup telepon dan menertawakan dirinya sendiri, bertanya-tanya kapan dia menjadi wanita seperti itu. Arkan benar-benar menghabiskan sepanjang malam di depan gerbang keluarga Dirgantara. Ini mungkin tindakan paling tulus yang pernah dia lakukan terhadap Seika dan dia dihargai dengan lokasi Sheila. Dini hari berikutnya, Vano meminta seseorang memberitahukan lokasi Sheila. Arkan mengucapkan terima kasih dan dengan cepat pergi mencari istrinya. Ketika alamat itu terlihat dan Arkan menyadari bahwa itu adalah sebuah villa yang tidak kalah mengesankan dari rumahnya sendiri, darahnya mulai mendidih. Wanita bodoh ini memiliki keberanian untuk menikmati hidup di sini sementara aku berkeringat di luar rumah kekasihnya. Ya, dia curiga ada sesuatu yang lebih ambigu dalam hubungan Sheila dan Vano, dan tempat ini hanya mengkonfirmasi kecurigaannya. Vano tidak akan menemukan istrinya sebagai tempat tinggal yang baik jika hubungan mereka hanya bersifat platonis. Arkan meluruskan jasnya yang kusut dan menekan bel pintu. Segera, Kinan diberitahu tentang kedatangannya. Biarkan dia masuk, perintah Kinan. Baik Nyonya. Pengawal itu pergi untuk membawa Arkan masuk. Arkan berjalan ke villa dan terkejut melihat jumlah pengawal bersenjata di sekitar. Dia terkejut Vano sangat peduli pada Sheila. Ketika dia melihat Seika bersandar di sofa sambil minum teh, dia langsung memasang wajah khawatir. Sheila, di mana kamu kemarin? Kamu membuatku sangat khawatir. Aku ke seluruh kota mencarimu. Akhirnya, aku terpaksa menunggu sepanjang malam di depan rumah keluarga Dirgantara, berharap kamu akan muncul. Orang-orang yang tidak tahu mungkin akan tersentuh oleh pernyataannya. Kinan mengangkat alisnya dan bertanya, kamu mengkhawatirkanku? Arkan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, tidak peduli apa, kamu adalah istriku. Cepat katakan padaku, apakah Vano melakukan sesuatu padamu setelah dia membawamu pergi? Jadi bagaimana jika dia melakukannya? Kinan bertanya dengan lembut. Arkan langsung meledak. Aku akan merobeknya yang baru. Kamu adalah istriku, tidak ada yang bisa menyentuhmu selain aku. Kamu benar-benar melakukan banyak menyentuh ke Sheila, itu benar. Aku baik-baik saja, kamu di sini hanya untuk bertanya tentang itu. Kinan meletakkan cangkirnya dan berbaring kembali di sofa. Arkan sejujurnya kecewa Vano tidak melakukan sesuatu pada Sheila. Karena itu akan memberinya lebih banyak tawar-menawar. Lagi pula, Sheila adalah seorang lumpuh. Pria mana yang rela menyentuhnya? Kau benar-benar baik-baik saja. Arkan menatapnya dari atas ke bawah dengan prihatin. Jika itu masalahnya, mengapa Vano membawamu pergi? Kupikir dia pergi mencariku. Bagaimana kalian berdua saling mengenal? Ini adalah pertanyaan tulus pertama yang dia tanyakan sejak dia masuk. Itulah yang dia ketahui, sifat hubungan antara Sheila dan Vano, dan bagaimana hal itu bisa menguntungkannya. Apakah kita saling mengenal atau tidak? Tidak ada hubungannya denganmu, kata Kinan tegas. Bagaimana itu tidak ada hubungannya denganku? Aku suamimu. Arkan meratap saat dia mencengkeram hatinya secara dramatis. Aku tahu, Sheila, kamu masih membenciku kan? Tapi kamu harus mengerti, setelah kamu mencoba bunuh diri, penyesalan telah menjadi teman tetapku.
Ketika aku melihatmu terbaring setengah mati di ranjang rumah sakit, aku akhirnya sadar. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Cintaku yang dalam untukmu terbangun saat itu. Kinan juga merasa menyesal telah menelan teh di mulutnya karena dia sangat ingin meludahkannya ke wajahnya. Sheila, semua yang aku katakan itu benar. Maaf, sekarang bisakah kamu mengikutiku pulang? Arkan melangkah perlahan menuju Kinan, tapi bahkan sebelum dia mendekat, sebuah dokumen mendarat tepat di wajahnya yang jelek. Tamparan itu keras dan jelas, penghinaan bagi Arkan. Di balik keterkejutan awal, ada kilatan permusuhan di matanya yang tidak luput dari deteksi Kinan. Ketika dokumen itu jatuh ke lantai dan dia melihat kata-kata penyelesaian perceraian di atasnya, wajahnya jatuh. Simpan kata-kata cinta untuk nyonyamu dan tanda tangani ini, perintah Kinan dengan dingin. Arkan mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya padanya. Kamu masih ingin bercerai dariku? Ya, kamu harus menandatangani ini hari ini. Tidak ada kata yang akan mengubah pikiranku. Aku tidak akan menandatangani ini. Arkan mengambil kertas-kertas itu dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Sheila, kamu adalah satu-satunya cintaku. Sepotong dokumen lain terbang ke wajahnya, dan kali ini dia menangkapnya dengan tangannya. Kinan meletakkan setumpuk dokumen di atas meja dan menatapnya dengan dingin. Aku punya lebih banyak di kantor, jadi kita bisa melakukan ini sepanjang hari jika kamu mau. Sheila, beraninya kamu melakukan ini? Arkan berkobar seolah dia salah. Aku sudah minta maaf, apalagi yang kamu inginkan? Babi sepertimu tidak pantas dimaafkan, Kinan mencercanya. Kamu, setan yang menggelegak di bawah permukaan mengancam akan muncul, tetapi Arkan menelan ludah dan memasang senyum paksa. Sheila, apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan menandatangani surat cerai. Dalam hidup ini, kamu hanya bisa menjadi milikku. Pengawal. Kinan tidak ingin membuang waktu dengan kretin ini lagi. Usir dia, baik nyonya. Dua pengawal yang menjaga Kinan bergerak maju untuk menarik Arkan keluar dari pintu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, Arkan berjuang dengan marah. Dia mencoba memukul kedua pengawal itu tetapi akhirnya mengambil beberapa pukulan sendiri. Arkan tahu dia bukan tandingan mereka, jadi dia menoleh ke Kinan. Sheila, aku tahu aku telah melakukan kesalahan. Maafkan aku dan ikuti aku pulang. Aku bersumpah aku akan memperlakukanmu lebih baik, sayang. Cepat usir dia, Kinan memerintahkan dengan tegas. Kata-kata Arkan membuatnya merasa ingin muntah. Bahkan para pengawal sudah cukup mendengar. Mereka menutup mulut Arkan dengan tangan mereka dan menyeretnya keluar pintu sebelum melemparkannya dengan kasar keluar gerbang. Kami memperingatkan Anda, jika Anda berani datang mengganggu Nyonya Aditama lagi di masa depan, ini hanya akan mencicipi apa yang akan datang, seorang pengawal memperingatkan. Arkan sangat marah sehingga dia bisa membunuh mereka, tetapi dia tidak berani menyerang orang-orang itu. Tentu saja, dia tidak takut pada keamanan tetapi bos di belakang mereka. Meski diberi pelajaran serius, secara keseluruhan dia senang karena menyadari hubungan Sheila dengan Vano jelas tidak biasa. Dia sangat protektif terhadapnya. Ini berarti bahwa dia memiliki pengaruh besar atas raksasa bisnis itu. Dalam pikirannya, istri adalah milik suami dan dia tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan dari suaminya. Oleh karena itu, dia benar-benar percaya bahwa Sheila pada akhirnya harus kembali padanya. Untuk saat ini, dia hanya perlu menggiling pertahanannya karena apalah artinya seorang wanita tanpa suaminya? Setiap hari, dia pergi mencari Kinan. Tentu saja, dia ditolak masuk jadi dia memohon, berlutut, menangis, dan memohon. Setelah keamanan melaporkan tindakannya kepada Kinan, dia merasa khawatir, kegelisahan yang lebih besar daripada ketika dia secara fisik mengancamnya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.